Adakah filosofi dari nama bisnis yang Anda jalani? Di Instagram itu kayak Purple Sweet. Nggak tahu ya, Kak, mungkin gini kali, Kak, karena, yang namanya warna ungu tuh biasanya manis sih. Ya udahlah kita ambilnya itu aja lah saya, nggak tahu lah asal-asalan, cuman karena brand itu udah melekat, kita nggak mau upgrade nama lagi, ya udahlah itu. Rezeki itu ya kadang nama juga menjadi rezeki juga sih, hoki juga. Hmm. Memberikan harga yang cukup terjangkau membuat bisnis kue yang Jani jalani ini mencuri perhatian para pelanggan maupun calon pelanggan. Bagaimana kisaran harga kue yang Anda berikan? Kita start, dari 50K juga ada, Kak. Kita dari bento cake yang lagi kekinian, bento cake yang size-nya itu cuma 10 senti sampai wedding cake yang harganya 1.500.000 sih. Kita paling mahal itu aja. Oke, nah apa ini? Ya, jadi cake-nya itu simple banget dan nggak perlu variasi apa-apa, cuman paling kita main gradasi warna aja sih. Sekarang orang-orang lebih suka itu. Hmm. Ditambah harganya sih yang murah juga, cuma Hmm. 150.000. Hmm. Seringnya melakukan riset dengan menonton konten-konten di media sosial mendatangkan inspirasi sendiri bagi Jani dalam membuat produk kue kekinian yang digemari. Dari mana inspirasi Anda untuk membuat kue? Apa baking gitu itu seperti apa? Kalau untuk inspirasi ya tentunya Instagram dong. Hmm. Karena chef-chef dari luar sana kan, wah dahsyat deh, bagus lah seninya. Kita kan pastry itu bukan hanya membuat, tapi ada titik seninya juga di situ. Setiap tangan itu berbeda ya Kak. Jadi setiap tangan itu punya karakter sendiri nanti hasilnya. Jadi walaupun customer meminta sampelnya seperti ini Kak, saya pengen seperti ini, tapi saya bilang, Kak, mohon maaf, kita hanya bisa 80% samanya. Ya karena setiap tangan itu berbeda. Siapa saja yang memproduksi kue pada bisnis yang Anda jalani? Saat ini masih berdua sama istri. Hmm. Jadi tugasnya istri bikin base dan saya finishing. Oh, bahu membahu Karena ya. mungkin seni kita berbeda gitu. Kita batasi Kak, setiap hari itu orderan cuma nerima berapa gitu aja sih Kak. Makanya kita ke customer bilang order itu minimal H-3 karena takutnya di hari tersebut itu full orderan Kak. Pernahkah Anda mengalami pengalaman kurang mengenakan dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Sejauh ini pengalaman tidak enak sih pasti ada sih Kak. Yang namanya usaha ya, entah itu chat nggak dibales, kita udah mau pengiriman, kayak udah jadi, belum transfer, sedangkan dia bawelnya minta ampun. Tapi yang namanya kita sebagai kita usaha dengan customer ya, kita maksudnya apa sih namanya Kak, berhubungan dengan customer, jadi kita harus memberikan service terbaik aja sih gitu. Apapun yang terjadi yang namanya customer, kita harus melakukan dia sebagai customer yang baik gitu aja sih Kak. Walaupun apapun jenis customernya ya, dalam artian maaf, ada yang karakternya beda-beda gitu. Untuk orderan fiktif paling kita gini Kak, pernah ada satu cerita sih ya, kayak kita ada orderan fiktif, cake udah jadi, cuman dia belum transfer dan akhirnya malam pun tiba, besok paginya ya udah kita bagiin aja ke orang-orang, itu aja sih tujuan kita. Ya udah mungkin ini rezeki mereka. Menurut Anda, pola pikir apa yang harus dimiliki kaum muda yang ingin memulai bisnis? Bisnis itu adalah taruhan sih Kak. Bisnis itu taruhan. Kalau menurut saya kalau ingin memulai bisnis, dia harus bergabung dulu, dalam istilah harus berteman dengan orang-orang yang mengerti bisnis itu. Karena di situ kita banyak belajar dan apa yang mereka sampaikan coba kita share, kita saring, dan kalau misalkan kita mampu untuk melaksanakannya, coba jangan ceroboh
jangan takut gagal juga, ambil pelajaran di setiap kegagalan itu sih. Siapa saja pelanggan Anda? Untuk saat ini sih kita marketingnya untuk perorangan aja dulu sih Kak. Perorangan terutama sekarang sih yang lagi up banget di saya itu adalah paket hantaran, Itu. tunangan, hantaran Oh. nikahan. Ya, Itu kenapa karena kan banyak? Karena mungkin memang iya boleh diceritain tuh. karena gini Kak, untuk saat ini kita pengen kayak kekinian, tapi orang-orang kan belum tentu bisa dengan packaging yang cantik juga. Nah, disitulah kita aplikasiin pengennya seperti apa, jenis cake-nya apa aja. Ya maklum lah kalau misalkan namanya kita di kampung ya kayak pasti cake-nya itu aja juga sih. Baik teman-teman, kalau misalkan yang lagi cari cake lagi staycation daerah puncak area, boleh dikepoin dulu IG-nya Cake Purple Sweet ya kak. Lokasi kita ada di Cisarua, tepatnya di dekat Bromelia Sport Center. Apa rencana Anda ke depan? Rencana ke depan, ekspektasi kita banyak nih Pak. Amin. Ya nggak apa-apa lah. Kan Rencana namanya kita juga banyak boleh sih ya. kan doa. Ya, pertama sih kita pengen orang-orang terdekat kita rekrut untuk bisa bantu kita. Yang kedua ya semakin besar juga sih Purple Sweet, semakin banyak dikenal juga dan bisa diterima baik sih sama masyarakat. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.